Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Nidia Liandara dengan NIM 2111290081 kelas 2C Tadris Bahasa Indonesia. Tugas video pembelajaran mata kuliah fonologi, prinsip penemuan fonem. 1. Fonem. Fonem sebuah istilah linguistik dalam sebuah bahasa yang masih bisa menunjukkan perbedaan makna. Fonem berbentuk bunyi. Misalkan dalam bahasa Indonesia bunyi K dan G merupakan dua fonem yang berbeda. Misalkan dalam kata cagar dan cakar. Tetapi dalam bahasa Arab hal ini tidaklah begitu. Dalam bahasa Arab hanya ada fonem K. 2. Alofon. Alofon adalah varian pelafalan fonem berdasarkan posisi dalam kata. Misalkan fonem B dalam bahasa Indonesia dilafalkan pada posisi awal besar dan tengah kabel, berbeda dengan fonem ini pada posisi akhir jawab. 3. Distribusi fonem. Distribusi fonem adalah letak dan posisi atau beradanya sebuah fonem di dalam satu satuan ujaran atau morfem. Pada umumnya, fonem dapat berada pada posisi awal, tengah, akhir. Tetapi secara khusus satu persatu, ada fonem yang dapat berbeda pada ketiga posisi dan ada pula yang tidak dapat atau hanya sebagian posisi. Fonem yang berada di awal morfem dapat dikatakan berdistribusi awal. Fonem yang berada di tengah morfem dapat dikatakan berdistribusi medial. Dan fonem yang berada di akhir morfem dapat dikatakan berdistribusi final. Terdapat 4 cara menentukan distribusi suatu fonem, yaitu dapat dilihat dari tutur atau pelafalan, morfem, alofon, dan segmentasi, serta gugusan deret fonem atau hubungan urut fonem vokal atau konsonan. 4. Komplementer. Komplementer adalah hubungan antara dua elemen berbeda dari jenis yang sama di mana satu elemen ditemukan. Distribusi komplementer sifatnya saling melengkapi dan posisinya tidak dapat ditukar atau bersifat tetap dalam suatu lingkungan tertentu. Di dalam linguistik, distribusi komplementer berbeda dengan distribusi kontrastif dan distribusi bebas. 5. Pasangan minimal. Pasangan minimal yaitu kemampuan pengubahan bentuk dan beda atau kontras makna kata jika adanya penggantian satu atau lebih fonem dalam struktur internal pada pasangan kata. Pasangan minimal fonem dasar atau awal pembelajaran fonologi bahasa Indonesia sajian alasan. Pasangan minimal fonem sebagai dasar atau awal pembelajaran fonologi bahasa Indonesia bertolak pada A. Sifat fungsional pasangan minimal fonem, B. Kepastian ucapan dan simbol fonem, C. Kepastian macam dan jumlah fonem, D. Fonem sebagai penyebab beda atau kontras makna kata, dan E. Bentuk lain pembentukan antonim. 6. Metatesis. Metatesis atau pertukaran letak bunyi, huruf atau suku kata dalam pembentukan kata merupakan salah satu kasus yang sering terjadi pada masa pemerolehan bahasa pertama pada anak. Dalam hal ini, responden yang diteliti juga mengalaminya. Pada rentang waktu kurang lebih 1 bulan, ditemukan 19 kata yang mengandung unsur metatesis. Dari 19 kata tersebut, ditemukan 5 jenis atau bentuk pertukaran bunyi dan diiringi penambahan dan pengurangan bunyi. 7. Elipsis. Elipsis adalah pelepasan kata atau kalimat yang penggunaannya telah diatur dalam pedoman umum bahasa Indonesia. Dilansir dari buku Seri Penyuluhan Bahasa Indonesia ejaan oleh Sriyanto tahun 2014, tanda elipsis digunakan untuk menandai kalimat yang terputus-putus atau bagian kalimat yang dihilangkan. 8. Perubahan bunyi. Perubahan bunyi Muhlis 2008 halaman 42 mengatakan kasus pengucapan bunyi yang tidak sesuai dengan EYD memang sering sekali terjadi di masyarakat. Adapun jenis-jenis dari perubahan tersebut adalah asimilasi, disimilasi, modifikasi, vokal, netralisasi, zeroisasi, metatesis, diftongisasi, monoftongisasi, dan anaptiksis. Itu saja penyampaian materi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.